Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Perliah dari kelas 81. Presentasi saya kali ini tentang peristiwa sistem tanam paksa. Oke, sistem tanam paksa disebut juga dengan istilah kultur stem cell yang dilakukan oleh Johannes van den Bos dari tahun 1830 sampai dengan tahun 1870. Sistem tanam paksa dilakukan karena kesulitan keuangan yang dihadapi oleh pemerintah Belanda yang mendekati kebangkrutan pada saat itu. Nah, ini akibat dari yang pertama, adanya Perang Jawa atau yang dikenal dengan Perang Diponegoro di Indonesia. Dan yang kedua adalah Perang Belgia di negara Belanda sendiri. Dan yang ketiga adalah budget negara Belanda dibebani oleh bunga yang besar akibat menggerakkan kaum kapitalis dalam kegiatan usaha Netherlands Handel Muscovy. Karena hal tersebut, maka Raja William pertama menerima baik usul yang diajukan oleh Van den Bos, yaitu sistem penanaman paksa yang dapat memberikan keuntungan yang sangat besar dalam kegiatan produksi tanaman ekspor. Nah, pada tahun 1829 akhirnya Van den Bos dikirim ke Indonesia dan diangkat langsung sebagai gubernur jenderal untuk mengeksploitasi Indonesia guna mengisi kas Belanda yang sedang kosong pada saat itu. Dalam praktik sistem tanam paksa, Van den Bos menerapkan kepada rakyat untuk menyerahkan land rent atau sewa, bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk tenaga kerja, untuk menanam tanaman ekspor yang ada di pasaran Eropa, yaitu memberikan hasil sebanyak-banyaknya yang ia dapat kerjakan selama 66 hari. Dan akan diberikan imbalan dalam bentuk uang pada waktu penyerahannya. Beruntungnya, Van den Bos belum ada 3 bulan di Indonesia, Perang Jawa atau Perang Diponegoro berakhir. Sedangkan di negeri Belanda sendiri, Perang Belgia juga berakhir. Akhirnya, Van den Bos pada 17 Januari 1832 akhirnya diangkat sebagai komisaris jenderal, bahkan diberi hak kekuasaan yang besar, seperti 1. Hak untuk membuat undang-undang sendiri. Ia boleh mengangkat atau memecat pegawai-pegawai tanpa memandang pangkat maupun kedudukannya. Bahkan, dia bisa mengurangi kekuasaan Raad van Indië dan tinggal hanya sebagai badan penasehat saja. Ciri utama tanam paksa pada masa Van den Bos yaitu rakyat harus membayar pajak dalam bentuk pajak in natura, yaitu dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka. Dengan pajak in natura ini diharapkan oleh Van den Bos dapat mengumpulkan hasil-hasil tanaman perdagangan yang dapat diekspor. Tanaman ini seperti ada tanaman indigo, tanaman tebu, dan lain-lain. Nah, tanaman ini dapat dikirim ke Eropa dan Amerika dan dapat diberikan keuntungan yang besar. Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Van den Bos ini termuat dalam Lembaran Negara nomor 22 tahun 1834. Jadi diundangkan setelah 4 tahun tanam paksa itu dilakukan di Jawa. Namun dalam praktiknya, ternyata pelaksanaan sistem tanam paksa sering menyimpang dari ketentuan, sehingga bukan saja merugikan pada rakyat, namun juga memberatkan rakyat yang semakin berat. Sebenarnya, aturan pelaksanaan sistem tanam paksa tidak terlalu memberatkan rakyat dan masih dalam batas kewajaran. Karena petani masih bisa memanfaatkan sisa tanah yang ia miliki untuk menanam tanaman pokok yang diinginkan seperti padi dan jagung. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat banyak sekali penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan karena pemerintah Hindia Belanda
ingin mendongkrak hasil penyerahan tanaman ekspor petani kepada pemerintah Belanda. Dalam penerapan tanam paksa dilakukan secara paksa, mulai dari jenjang atas sampai bawah. Atau mulai dari Gubernur Jenderal Van den Bos sampai kepada kepala desa dan rakyat untuk melancarkan rencananya. Maka Van den Bos memanfaatkan peran penguasa lokal, terutama bupati dan kepala desa, untuk mendongkrak hasil dari pelaksanaan tanam paksa. Pemerintah Belanda juga akan memberikan imbalan bagi siapa saja yang mau menyerahkan hasil tanaman ekspor. Jika melebihi target, maka akan mendapatkan hadiah yang semakin banyak. Oleh karena itu, penguasa lokal berlomba-lomba untuk memberikan hasil tanaman ekspor mereka sebanyak-banyaknya, sehingga rakyatlah yang semakin dikorbankan. Bahkan, membuat para pegawai di Indonesia menjadi pegawai yang buruk. Mereka tidak lagi memperhatikan rasa keadilan, tidak lagi memperhatikan rasa kemanusiaan. Mereka bahkan mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat dan tidak mengindahkan lagi kepentingan rakyat. Sehingga inilah yang membuat ketentuan dalam tanam paksa tidak dijalankan sesuai aturannya. Selain berkewajiban untuk melaksanakan kerja paksa, rakyat juga masih harus melakukan kerja rodi, seperti membangun jalan, membangun jembatan, rumah orang Eropa. Bahkan rakyat juga harus kerja rodi akibat adanya perjanjian antara pemerintah Belanda dengan pengusaha swasta dalam membangun gilingan padi. Rakyat dalam sistem tanam paksa semakin berat. Rakyat tidak ada lagi waktu untuk menanam padi, sehingga banyak yang meninggal. Seperti pada tahun 1844 ketika terjadi masa paceklik di Cirebon dan beribu-ribu rakyat mati kelaparan. Begitu juga dengan di wilayah lain seperti Demak pada tahun 1848 dan wilayah Gerbongan pada tahun 1849 sampai dengan 1850. Dalam waktu 2 tahun saja 9/10 dari penduduk Gerbongan mati kelaparan, yaitu dari 89.000 orang dan penduduknya sekarang tinggal hanya 9.000 orang saja. Rakyat Demak dari yang 336.000 jiwa tinggal 120.000 orang saja. Di bagian Jawa Tengah lainnya juga mati karena kelaparan berjumlah 354.000 jiwa. Seluruh tenaga dan kesempatan rakyat digunakan untuk tanam paksa, sehingga memaksa waktu untuk menghasilkan bahan makanan bagi rakyat tidak ada lagi. Sehingga kekacauan timbul di mana-mana. Bahkan rakyat banyak yang terlanjur kelaparan, tidak ada lagi tenaganya, hingga akhirnya meninggal dunia. Lalu, bagaimana penanaman tanaman yang dilakukan Belanda? Tak dapat ditawar-tawar lagi bahwa prinsip tanam paksa adalah harus menguntungkan, sekalipun rakyat pribumi atau rakyat Indonesia harus menderita karenanya. Dalam penanaman tanaman paksa, rakyat diharuskan untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Mereka harus menanam tanaman tersebut meskipun mereka belum pernah mengenalnya. Bahkan, pegawai Belanda sendiri banyak yang tidak paham dalam menanam tanaman paksa tersebut. Seperti pada tanaman teh, kayu manis, dan sutra. Untuk tanaman ekspor pokok yaitu kopi, gula, indigo juga menyiksa rakyat, di mana dalam penanamannya menggunakan tanah persawahan. Bahan produksi gula setidak-tidaknya dibutuhkan 2 kali lipat jumlah tenaga pekerja diperlukan dalam penanaman padi. Dalam penanaman tebu, sebenarnya tidak terlalu membebani penduduk apabila mereka hanya dibebani dalam penanaman saja dan tidak diwajibkan untuk mengangkat ke pabrik. Namun,
Dalam praktiknya, rakyat harus mengangkat setiap tebu yang mereka tebang untuk dibawa ke pabrik. Bahkan, transportasi yang digunakan, rakyat harus disediakan sendiri oleh rakyat, dan keadaan jalan yang tidak bagus. Sehingga, rakyat sering kehabisan tenaga untuk pembayaran tanaman ekspor yang dihasilkan petani. Mereka tidak memiliki harga standar. Bahkan, mereka sering mendapatkan harga tanaman ekspor tersebut dengan harga yang sangat murah. Dalam penanaman indigo selama 7 bulan, penduduk harus berada di ladang indigo atau nila yang jauh dari tempat tinggal mereka. Makan pun harus disediakan sendiri. Di antara upah tanaman paksa, upah tanaman indigo lah yang paling rendah. Sistem paksa tanaman ini membangun keuntungan yang besar bagi negara Belanda. Keuntungan yang besar ini dapat diperoleh dari terpenuhinya kas Belanda yang sebelumnya kosong, bahkan sekarang mengalami surplus. Belanda akhirnya dapat memajukan perdagangan dan pelayarannya, serta memposisikan negaranya sebagai pusat perjalanan bahan mentah. Selain itu, armada dagangnya menjadi salah satu armada terkuat dan menempati posisi nomor 3 di dunia. Selama masa penerapan sistem tanam paksa, mulai dari tahun 1830 sampai dengan 1870, Belanda berhasil mengambil keuntungan bersih sebesar 500 juta gulden. Uang itu digunakan untuk membayar utang-utang negeri Belanda dan juga untuk membayar biaya perang negeri Belanda melawan Belgia, untuk membangun jalan raya, kereta api, dan untuk membuat benteng-benteng mereka. Sekalipun semua keuntungan itu hasil dari pemerasan, keringat, dan penderitaan rakyat pribumi atau rakyat Indonesia, namun tak sepeser pun dikembalikan kepada rakyat Indonesia untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang sistem tanam paksa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.